Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hadana li hadza wa ma kunna li an nahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bir ragaib wa husnul khawatimi wa istasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillahirabbil alamin, para YouTuber sekalian, berjumpa lagi di channel YouTube Abah Anom Kaum bersama saya Abah Anom Kaum, pengasuh pesantren As-Soheh Kaum, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam naungan keberkahan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di bulan suci Ramadan ini. Para YouTuber sekalian, kali ini saya akan mencoba sedikit mengulas tentang perbedaan zakat, sedekah, dan infak. Kadang di masyarakat menyamaratakan zakat, sedekah, dan infak. Kadang juga ada yang membedakan. Semuanya dibedakan. Zakat, infak, sedekah. Ada juga kemudian yang menyamakan sedekah dengan infak, sedangkan membedakan dengan zakat. Nah, sebenarnya bagaimana? Apa perbedaan di antara ketiganya? Para YouTuber sekalian, penting atau tidak sebenarnya mengetahui ini? Kalau menurut saya penting. Selain sebagai pengetahuan, agar kemudian kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Likulli maqamin maqalun, walikulli maqalin maqamun, begitu. Kalau menurut syair Arab, segala sesuatu sesuai dengan tempat dan proporsinya. Sehingga nanti kita akan tahu bagaimana seharusnya prakteknya. YouTuber sekalian, yang pertama zakat. Nah, apa itu zakat? Secara sederhana dan ringkas, zakat itu adalah mengeluarkan harta, sebagian harta kita, harta yang tertentu, di waktu yang tertentu, untuk orang yang tertentu. Nah, begitu. Jadi zakat itu punya ketentuan tersendiri. Harta yang akan dikeluarkannya sudah ditentukan, ada ketentuannya. Waktu mengeluarkannya juga ada ketentuannya. Dan kepada siapa itu diberikan juga ada ketentuannya. Nah, itu zakat. Ya. Misalnya dalam kitab Zakah, nah ini kitab yang saya pegang adalah kitab Al-Fiqhu Alal Madzahib Al-Arba'ah, Abdurrahman Al-Jaziri. Ini kitab fikih 4 mazhab. Ketika mengartikan zakat, dalam bab zakat secara etimologi bahasa Arab, dalam kitab ini dikatakan hiya lugatan at-tathiru wan nama'u. Artinya adalah membersihkan atau menumbuhkan. Jadi secara etimologi, secara bahasa, ya, lugo, artinya adalah at-tathir, membersihkan, atau an-nama, menumbuhkan. Nah, sebagaimana firman Allah di sini dikutip, qad aflaha ma zakkaha. Ya. Beruntunglah orang-orang yang membersihkannya. Nah, itu bersekalian. Jadi, terus bagaimana menurut syar'an atau menurut istilahan? Nah, menurut syar'an, tamliku malin maksusin limustahiqihi bisyara'itin maksusotin. Zakat adalah mengeluarkan harta tertentu
kepada orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Itu namanya zakat. Jadi zakat tidak bisa sembarangan. Tidak asal kita memberikan, saya pengen zakat. Zakat apa? Zakat harta. Harta apa? Zakatnya zakat apa? Zakat fitrah, apa zakat mal? Nah, itu ada ketentuannya. Kalau zakat fitrah nanti ketentuannya berapa? Nah, kalau zakat mal kemudian ketentuannya juga berapa? Syaratnya apa saja? Nah, begitu. Di waktu tertentu. Waktu tertentu kapan? Nah, zakat fitrah itu di waktu Ramadan, akhir Ramadan. Seperti itu. Ya. Zakat mal kapan? Di waktu setelah mencapai nisab, misalnya. Jadi, ada syarat-syarat tertentunya. Nah, zakat ini bisa jadi wajib bagi orang yang mampu. Beda dengan sedekah. Ya. Jadi zakat itu wajib bagi orang yang mampu. Seperti itu. Zakat apa? Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Nah, kewajiban-kewajiban zakat ini banyak dalilnya. Jadi, misalnya dalam Al-Quran, surat Al-Hajj, dikatakan, artinya, wallahu a'lam bishawab, mereka menunaikan zakat. Dan orang-orang yang dalam hartanya disisihkan bagian tertentu. Nah, itu zakat. Ya. Di hadis-hadis Rasulullah juga dikatakan misalnya, agama Islam itu ditegakkan atas 5 dasar, yaitu syahadat bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan zakat, mendirikan sholat, kemudian membayar zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Jadi, zakat termasuk hal yang diwajibkan oleh syar'i. Seperti itu. Nah, kitab fikih ini juga ada di kitab Tanqih Al-Hasis bab tentang zakat. Nah, ya hadirin rahimakumullah, jadi zakat jelas. Ya. Dia adalah kewajiban mengeluarkan harta pada diri seseorang dengan syarat-syarat tertentu, di waktu tertentu, dan kepada orang-orang tertentu. Ya, seperti itu. Nih, siapa orang-orang tertentu itu? Sudah ditentukan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 60, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil." Sesungguhnya zakat itu untuk orang fakir, orang miskin, amil zakat, mu'allaf, hamba sahaya yang akan dimerdekakan, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk fisabilillah, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan. Jadi ada 8 golongan. Nah, zakat itu hanya bisa diberikan kepada mereka. 8 golongan itu. Fakir miskin, ya, seperti tadi disebutkan, anak yatim tidak termasuk dalam golongan yang wajib diberikan zakat. Tapi kalau dia masuk ke fakir miskin, ya, maka dia bisa diberikan zakat. Pengurus zakat bisa diberikan? Bisa. Nanti ada hitungannya. Maka dari itulah kemudian zakat ini ada kaidah, ada aturannya. Kita tidak bisa sembarangan, ya, mengatasnamakan pemberian kita itu zakat, tidak bisa. Itu ada aturan mainnya yang dikaji di bab tertentu. Ya. Seperti itu. Nah, seperti ada akadnya, ya, pemberiannya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri, nawaitu an ukhrija zakatal mali. Nah, untuk zakat mal dan zakat fitrah berbeda. Nanti ada so'an kayak begitu. Ya. Ya. Seperti itu. Jadi ada syarat-syarat tertentu. Dan yang memberikan zakat itu siapa saja, nggak bisa semuanya. Hal tajibu zakah alal kafir, apakah zakat itu wajib untuk orang kafir atau boleh nggak orang kafir zakat? Tidak boleh. Tidak boleh. Min surutiha al-Islam.
Jadi salah satu syarat diwajibkannya zakat adalah dia Islam. Nah, saya sebutkan lengkapnya, misalnya syarat wajib zakat itu usia balik, berakal sehat, Islam, beragama Islam, maka tadi kafir tidak bisa. Terus kepemilikan penuh, pemilikan penuh itu artinya hartanya memang harta punya dia, bukan punya orang lain. Ya. Siapa lagi? Mencapai nisab, nisab itu 1 tahun. Ya. Kalau belum 1 tahun, hartanya belum bisa dizakatkan. Seperti itu. Maaf, nisab itu artinya mencapai nisab, mencapai batas harta yang ditetapkan. Ya, kalau haul baru batas waktu 1 tahun. Ya. Sebelum 1 tahun belum bisa zakat. Harta kita belum bisa dikeluarkan zakat malnya. Diri kita juga belum bisa dikeluarkan zakat fitrahnya. Ya. Kalau belum genap 1 tahun. Kalau nisab, sekali lagi saya ulang tadi, maaf penjelasannya, nisab itu adalah batas hartanya. Jadi saya punya uang 10.000, apa wajib zakat mal? Oh, belum, itu belum mencapai nisab. Saya punya emas nih 5 gram, apakah harus keluar zakatnya? Oh, belum. Nanti ada nisab batas minimalnya. Seperti itu ya, hadirin. Nah, itu penjelasan singkat tentang zakat. Nah, sekarang sedekah. Sedekah itu memang lebih luas sebenarnya. Ya. Jadi kalau menurut saya, sedekah itu lebih luas lingkupnya. Semua jenis pemberian kita kepada orang lain dengan niat lillahi ta'ala itu namanya sedekah. Sekali lagi, sedekah itu adalah semua jenis pemberian kita kepada orang lain, apapun bentuknya. Ya. Jadi semua pemberian apapun bentuknya yang milik kita kepada orang lain dengan niat karena Allah Ta'ala. Begitu. Itu namanya sedekah. Nah, menurut kitab Tanqih, Syarah Tanqih Qaul Imam Nawawi, ini dikatakan ada ittaqun nar walau bisyikki tamrotin fa ilam tajidu fa bi kalimatin thayyibatin. Nah. Jadi menurut Imam Nawawi, sedekah itu bisa harta dengan dicontohkan tadi. Ya. Atau bisyikki tamrotin dengan kemudian 1 buah kurma, makanan. Sebiji kurma itu bisa. Kalau kita tidak punya harta juga, bisa dengan pabi kalimatin thayyibatin. Dengan kalimat yang baik, kemudian kita berikan kepada orang lain kalimat itu. Misalnya, ada kawan kita jumpa, "Ya Allah, tampan sekali engkau hari ini, senang saya melihatnya." Tanpa maksud apapun, hanya ingin memuji dia karena Allah Ta'ala. Ingin menyenangkan dia karena Allah Ta'ala. Maka itu sedekah. Tidak mesti harus memberikan harta. Kalau harta jelas lah. 1.000 kita kasih ini ke siapapun, itu sedekah. Ya. Ada orang pengamen, kita niat lillahi ta'ala. Ini bang, ada musafir, ada orang yang minta-minta. Kasih uang semampu kita kepada siapapun, itu sedekah. Kalau nggak ada harta tadi, makanan boleh. Minuman, orang haus, kita kasih air segelas, itu sedekah. Jadi sedekah bisa lebih luas cakupannya. Atau dengan kalimat yang baik. Bahkan di hadis ini, di keterangan Imam Nawawi, ada dengan pakai ayat Al-Quran. Kalau engkau nggak punya harta, nggak punya makanan, nggak punya kalimat baik yang bisa diucapkan, ya udah pakai aja ayat Al-Quran. Bacakan ayat Al-Quran agar niat lillahi ta'ala untuk orang lain. Maka kemudian ada orang membacakan Al-Fatihah untuk diniatkan untuk orang-orang tertentu, baik yang sudah meninggal atau yang sedang sakit. Itu membacakan ayat-ayat Al-Quran. Itu sedekah. Fabi ayatin min kitabillah. Jadi fa'ilam takdiru ala dzalika fabi ayatin min kitabillah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqu, bersedekahlah
ala anfusikum wala amwalikum walau bisurbatin ma'in. Jadi bersedekahlah walaupun dengan segelas air. Fa ilam takdiru, kalau engkau nggak bisa dengan segelas air, fa bi ayatin min kitabillah. Dengan ayat dari kitab Allah juga itu bisa sedekah. Maka baca Al-Fatihah untuk orang-orang tertentu, untuk orang yang sudah meninggal, kita niatkan lillahi ta'ala, boleh sedekah. Maka lebih luas daripada zakat. Sedekah tidak ada aturan harus keluar uangnya minimal berapa, ya, di hari apa, kapan, sudah setahun atau belum, tidak, ya. Dikeluarkan kepada siapa? Boleh, ke yatim boleh, fakir boleh, miskin boleh, ke pesantren boleh, ke lembaga lain yang membutuhkan boleh, ke bencana, orang bencana boleh, ke siapapun, bahkan ke orang kaya yang mungkin saja dia juga tetap meminta kepada kita, selama kita ikhlas lillahi ta'ala, itu namanya sedekah, boleh. Oh, dia mau orang kaya, orang dia minta, nggak apa-apa, kita kasih, namanya sedekah. Tapi kalau zakat nggak bisa ke orang-orang kaya, begitu. Apapun alasan orang kaya itu, kalau dia masuk orang kaya nggak bisa, karena zakat itu harus ke fakir miskin. Kalau sedekah boleh. Misalnya dia kan orang kaya, ya saya niat sedekah buat dia, nggak apa-apa lah. Orang saya niatnya sedekah, boleh seperti itu. Nah, hadirin rahimakumullah, terakhir apa itu infak? Nah, maka kan sekarang Ramadan ini suka ada masjid-masjid atau lembaga tertentu menerima zakat infak sedekah. JIS, zakat infak sedekah. Nah, infak kalau secara bahasa anfaqa yunfiku infaqan. Artinya pembelanjaan. Habis untuk pembiayaan, pengeluaran pembelanjaan. Jadi belanja. Jadi infak di sini adalah mengeluarkan harta tertentu tapi untuk apa ya ini namanya? Kewajiban tertentu. Ya. Jadi bisa jadi wajib ini. Misalnya infak kepada istri, maka disebut nafkah, nafakotun. Memang ada yang membedakan infak dan nafkah. Ya, nanti nafkah memang ada babnya sendiri. Kalau singkatnya beginilah, infak itu adalah bagian dari sedekah, tapi dia lebih detail. Karena dia menyangkut tentang pembelanjaan. Sebagai suami, dia wajib memberikan pengeluaran harta untuk belanja siapa? Istrinya. Infak untuk pengeluaran biaya rumahnya, listrik, air, ya. Untuk biaya sekolah anaknya. Itu namanya infak. Maka wajib kalau bagi seorang ayah infak kepada anaknya. Bukan diberikan harta untuk anaknya, tapi infak wajib dia kepada anak adalah membiayai sekolahnya. Infak wajib seorang suami kepada istri adalah nafkahnya. Begitu, ya. Nafkah belanjanya, untuk pakaiannya. Seperti. Nah, kenapa di masjid-masjid suka menerima zakat, infak, sedekah? Nah, tadi maksudnya bahwa ini anak saya, ini saya niatkan untuk anak saya, tapi hartanya punya saya. Nah, itu mungkin masuknya ke jenis infak. Seperti itu. Karena dia seorang ayah, ya, memberikan untuk kebaikan anaknya. Seperti itu. Karena jelasnya bahwa infak juga merupakan bagian dari sedekah. Nah, hadirin rahimakumullah, jadi mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, perbedaan zakat, infak, zakat, sedekah, dan infak. Di akhir video ini mudah-mudahan bermanfaat. Jika berkenan, silahkan subscribe video channel YouTube saya, Abah Anom Kaum, di subscribe, like, komen, kemudian di share. Dengan tujuan dakwah. Ingat, tujuannya dakwah. Ya, agar tersebar dakwah, video ini bertahan di YouTube,
sehingga banyak orang yang lebih tahu lagi, sehingga pahala kita mengalir. Adapun nanti bonus-bonus lainnya, insya Allah tidak akan lari kemana-mana. Ya, Allah Maha tahu. Seperti itu. Kita niatkan saja dakwah semuanya. Like kita, subscribe kita, ya, sharing kita niatkan saja dakwah. Lillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.